1. Bacalah teks deskripsi di bawah ini untuk menjawab soal. Gunung Bromo di Jawa Timur menawarkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan dan unik. Pemandangan paling ikonis adalah kawahnya yang aktif dengan asap putih mengepul, dikelilingi oleh lautan pasir yang luas dan bergelombang. Di puncak, pengunjung dapat melihat matahari terbit yang memancarkan cahaya keemasan di antara kabut tipis. Dinginnya udara dan hembusan angin yang kuat di sana menambah sensasi petualangan yang tidak akan terlupakan. Ide pokok teks deskripsi di atas adalah, A. Lautan pasir di sekitar kawah Gunung Bromo sangat luas. B. Asap putih selalu mengepul dari kawah Gunung Bromo. C. Pemandangan alam Gunung Bromo sangat menakjubkan. D. Suasana di puncak Gunung Bromo terasa dingin dan berangin. Pilihan C adalah jawaban yang benar. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Seluruh kalimat dalam teks ini, mulai dari kawah, lautan pasir, matahari terbit, hingga suasana di puncaknya, berfungsi sebagai kalimat penjelas untuk mendukung dan menggambarkan bahwa pemandangan alam Gunung Bromo sangat menakjubkan. Pilihan A, B, dan D adalah jawaban yang salah. Ketiga pilihan ini hanya merupakan kalimat penjelas atau detail pendukung yang ada di dalam teks, bukan inti atau gagasan utama dari keseluruhan paragraf. 2. Bacalah teks deskripsi berikut untuk menjawab soal di bawahnya. Pantai Kuta memiliki pesona yang tak pernah pudar, terutama saat sore hari. Hamparan pasir putihnya yang lembut membentang luas, dihiasi oleh deburan ombak yang tenang dan berirama. Di atas pasir, terlihat banyak wisatawan berjemur, berselancar, atau hanya duduk menikmati keindahan matahari terbenam. Langit senja memancarkan gradasi warna jingga dan ungu yang menawan, menciptakan suasana yang romantis dan damai. Angin laut berembus sejuk, membawa aroma garam yang khas dan bisikan dedaunan pohon kelapa. Berdasarkan teks di atas, salah satu hal yang dapat ditemukan di Pantai Kuta saat sore hari adalah A. Suara riuh kendaraan bermotor dari jalan raya, B. Pasir pantai yang kasar dan berwarna kecoklatan, C. Suasana yang tenang, romantis, dan damai, D. Banyaknya wisatawan yang berenang di lautan lepas. Pilihan A salah, teks tidak menyebutkan adanya suara riuh kendaraan, justru menggambarkan suara alam seperti deburan ombak dan bisikan dedaunan. Pilihan B salah, teks mendeskripsikan pasirnya sebagai pasir putihnya yang lembut, bukan kasar atau berwarna kecoklatan. Pilihan C benar, teks secara eksplisit menyatakan bahwa langit senja menciptakan suasana yang romantis dan damai. Pilihan D salah, teks hanya menyebutkan wisatawan yang berjemur, berselancar, atau hanya duduk, tidak ada informasi yang menyebutkan mereka berenang di lautan lepas. 3. Bacalah teks deskripsi berikut untuk menjawab soal di bawah ini. Udara pagi terasa sejuk, dengan embun yang masih menempel di dedaunan. Langit mulai memerah, menyambut mentari yang perlahan menghangatkan bumi. Di ujung gang, terlihat lapak-lapak bambu yang mulai dibuka oleh para pedagang. Aroma kopi hangat berbaur dengan wangi sayur mayur segar yang baru tiba. Suara tawar-menawar yang pelan dan senyum ramah menjadi pemandangan biasa, menciptakan suasana tenang yang khas. Beberapa ibu-ibu terlihat memilih bumbu dapur, sementara suara kokok ayam dari kejauhan sesekali memecah keheningan. Berdasarkan teks deskripsi di atas, latar yang tergambar adalah A. Pagi hari yang tenang di sebuah pasar desa. B. Siang hari yang ramai di sebuah stasiun bus. C. Sore hari yang sepi di area perkebunan. D. Malam hari yang dingin di pinggir jalan raya. Pilihan A adalah jawaban yang paling tepat. Latar waktu digambarkan melalui frasa, udara pagi terasa sejuk, langit mulai memerah, dan suara kokok ayam. Latar tempat digambarkan dengan kata lapak-lapak bambu, pedagang, dan sayur mayur yang merujuk pada sebuah pasar. Latar suasana digambarkan sebagai tenang dan ramah dengan tawar-menawar yang pelan, menunjukkan bukan suasana yang ramai atau bising. Pilihan B salah, karena waktu, siang, dan suasana, ramai, tidak sesuai dengan detail teks. Pilihan C salah, karena waktu, sore, dan tempat, perkebunan,
tidak sesuai dengan detail teks. Pilihan D salah, karena waktu, malam, dan suasana, dingin, tidak sesuai dengan detail teks. 4. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Malam telah menyisakan embun di daun-daun. Sinar matahari pagi perlahan merangkak naik, menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang damai. Udara terasa sejuk, dengan aroma tanah basah dan bunga melati yang semerbak. Dari kejauhan, hanya terdengar kicauan burung yang saling bersahutan, seolah menyanyikan melodi alam yang lembut. Tidak ada suara bising mesin, hanya ketenangan yang menenangkan jiwa. Perasaan yang paling tepat tergambar dalam teks deskripsi di atas adalah A. Sedih, B. Gelisah, C. Gembira, D. Tenang. Pilihan D benar, teks ini menggambarkan suasana pagi yang penuh dengan kedamaian, kesejukan, dan keheningan. Kata kunci seperti sinar matahari yang damai, udara terasa sejuk, aroma semerbak, dan kicauan burung melodi alam yang lembut, semuanya merujuk pada perasaan tenang dan nyaman. Pilihan A, B, dan C salah karena tidak ada satupun kata atau deskripsi dalam teks yang mengarah pada perasaan sedih, gelisah, atau gembira. Sebaliknya, semua elemen deskripsi meniadakan nuansa perasaan yang kuat atau emosi yang bergejolak. 5. Pantai Senggigi memiliki pemandangan yang sangat menawan. Garis pantai yang panjang membentang, pasir putih bersih, dan air laut yang jernih kebiruan membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Di sebelah kiri, terlihat bukit hijau yang menjorok ke laut, menambah keindahan panorama. Sementara itu, di sebelah kanan, tampak pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin sepai-sepai, memberikan suasana teduh. Bagian teks di atas termasuk ke dalam struktur teks deskripsi, yaitu A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Koda, D. Penutup. Bagian teks di atas menjelaskan secara rinci tentang keindahan Pantai Senggigi, mulai dari pasir, air laut, bukit, hingga pohon kelapa. Ini adalah bagian di mana penulis menggambarkan objek secara detail, sehingga disebut deskripsi bagian. 6. Aku berdiri di atas bukit, memandang ke bawah. Di sana, terhampar sawah-sawah hijau yang membentang luas. Rumah-rumah penduduk terlihat kecil, seperti miniatur, diselimuti kabut tipis di pagi hari. Sesekali, aku mendengar suara kokok ayam dari kejauhan. Semua pemandangan ini membuat hatiku tenteram. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam teks di atas adalah A. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, B. Sudut pandang orang ketiga terbatas, C. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, D. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Teks tersebut menggunakan kata ganti orang pertama, aku. Penulis bertindak sebagai pelaku utama yang menceritakan pengalamannya sendiri saat melihat pemandangan dari atas bukit. Oleh karena itu, sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama pelaku utama. 7. Di pojok ruangan, ada sebuah lemari kayu tua yang usang. Kertas-kertas berserakan di atas meja di sampingnya. Debu tebal menyelimuti setiap benda, menunjukkan bahwa tempat ini sudah lama tidak dihuni. Bau apek terasa menusuk hidung, seakan menjadi saksi bisu waktu yang berhenti. Latar yang digambarkan dalam teks di atas adalah A. Latar waktu dan suasana, B. Latar tempat dan suasana, C. Latar tempat dan waktu, D. Latar suasana. Teks ini menggambarkan latar tempat, pojok ruangan, dan latar suasana, bau apek, debu tebal, lama tidak dihuni, yang digambarkan melalui kondisi benda-benda di dalamnya. Teks tidak secara spesifik menyebutkan latar waktu, misalnya, pagi, siang, atau tahun tertentu. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah latar tempat dan suasana.
8. Mereka semua melihat pemandangan dari atas bukit itu. Sungai yang berkelok-kelok terlihat seperti ular raksasa yang sedang tidur. Angin sepai-sepai membuat pepohonan bergoyang pelan. Ia tidak bisa menggambarkan betapa indahnya pemandangan itu. Sudut pandang yang digunakan dalam teks di atas adalah A. Sudut pandang orang pertama, B. Sudut pandang orang kedua, C. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, D. Sudut pandang orang ketiga terbatas. Teks ini menggunakan kata ganti orang ketiga, mereka, dan ia. Namun, penulis tidak mengetahui apa yang ada di pikiran semua tokoh. Ia hanya menggambarkan apa yang dilihat dari luar, sehingga sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga terbatas. 9. Sengaja aku pilihkan baju berwarna merah untukmu agar kamu terlihat lebih menonjol di antara yang lain. Bahan kainnya lembut, ringan, dan tidak membuat gerah saat dipakai. Kerah model V-neck membuat lehermu terlihat lebih jenjang. Teks di atas memiliki ciri teks deskripsi dari segi tujuan, yaitu A. Menceritakan suatu peristiwa secara kronologis, B. Menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, C. Menggambarkan objek agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri, D. Memaparkan suatu fakta atau data secara objektif. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah membuat pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. Teks di atas menggambarkan detail baju, warna, bahan, model, sehingga pembaca bisa membayangkan baju tersebut. Oleh karena itu, pilihan C adalah jawaban yang paling tepat. 10. Pantai itu sungguh indah. Pasirnya putih lembut membentang luas. Ombak yang datang silih berganti memecah di bibir pantai menciptakan buih-buih putih. Di kejauhan, terhampar laut biru yang jernih, menyatu dengan langit biru. Masalah apa yang diungkapkan dalam teks deskripsi di atas? A. Pasir pantai yang kotor dan tidak terawat. B. Tidak ada masalah, karena teks hanya menggambarkan keindahan pantai. C. Banyaknya ombak yang mengganggu keindahan pantai. D. Langit yang mendung dan membuat suasana pantai menjadi gelap. Teks deskripsi di atas bertujuan untuk melukiskan keindahan suatu objek, dalam hal ini pantai. Teks ini berfokus pada detail-detail yang bisa ditangkap indera, pasir putih, ombak, laut biru, tanpa mengandung konflik atau masalah. Oleh karena itu, tidak ada masalah atau persoalan yang diungkapkan dalam teks tersebut. 11. Pemandangan di desa itu sangat menenangkan. Udara sejuk dan segar memenuhi paru-paru. Hamparan sawah yang hijau bagaikan permadani raksasa. Angin sepai-sepai menerbangkan dedaunan, membawa aroma tanah yang basah. Kesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca? A. Kesan ketidaknyamanan dan kekecewaan, B. Kesan kemarahan dan kebisingan, C. Kesan kedamaian dan keindahan alam, D. Kesan keseraman dan bahaya. Penulis menggunakan kata-kata seperti menenangkan, sejuk, dan segar untuk menciptakan suasana damai. Perumpamaan, sawah yang hijau bagaikan permadani, juga memperkuat kesan keindahan yang luar biasa. Semua kata ini mengarahkan pembaca untuk merasakan suasana damai dan keindahan alam yang digambarkan. 12. Buku itu memiliki sampul berwarna merah marun dengan ornamen emas. Tebal halamannya sekitar 200 lembar. Isinya tentang sejarah kuno yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap bab dihiasi dengan ilustrasi yang menarik. Berdasarkan kutipan tersebut, ciri teks deskripsi yang paling menonjol adalah A. Menggunakan bahasa yang persuasif untuk membujuk pembaca. B. Menggunakan kata-kata yang menimbulkan kesan bagi panca indera. C. Menyajikan fakta-fakta yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. D. Menceritakan urutan peristiwa dari waktu ke waktu.
Ciri utama teks deskripsi adalah membuat pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mendengar objek yang dijelaskan. Dalam teks ini, deskripsi, sampul berwarna merah marun, ornamen emas, dan ilustrasi yang menarik memancing indera penglihatan pembaca. 13. Rumah nenekku adalah tempat yang penuh kehangatan. Dindingnya terbuat dari kayu jati tua yang kokoh. Di ruang tamu, terhampar karpet usang yang sering menjadi alas tidur kami. Aroma kue buatan nenek selalu tercium dari dapur, mengundang senyum. Berdasarkan teks di atas, apa arti dari rumah nenekku adalah tempat yang penuh kehangatan? A. Suhu di dalam rumah nenekku sangat panas. B. Rumah nenekku sering dinyalakan api unggun. C. Rumah nenekku adalah tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang. D. Nenekku sering menyajikan minuman hangat. Dalam konteks ini, kata kehangatan tidak merujuk pada suhu fisik, melainkan pada perasaan dan suasana. Penulis menggambarkan suasana kekeluargaan yang nyaman dan penuh kasih sayang dengan menyebutkan detail seperti aroma kue nenek dan karpet tempat tidur bersama. Ini menunjukkan bahwa kehangatan bermakna kiasan. 14. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Atapnya berbentuk limas dan memiliki 3 tingkat, melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Interior masjid ini dipenuhi ukiran kaligrafi indah di setiap tiang penyangganya. Masjid ini sering dikunjungi wisatawan karena nilai sejarahnya yang tinggi. Apa tujuan dari teks deskripsi di atas? A. Membujuk pembaca agar ikut serta dalam kegiatan di masjid. B. Menceritakan sejarah pembangunan Masjid Agung Demak. C. Memberikan informasi mengenai tata cara ibadah di masjid. D. Menggambarkan secara rinci tentang Masjid Agung Demak. Teks deskripsi memiliki tujuan utama untuk menggambarkan objek secara rinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami objek tersebut secara langsung. Teks ini fokus pada deskripsi fisik masjid, atap, interior, ukiran, sehingga tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan, bukan membujuk, menceritakan sejarah lengkap, atau memberikan tata cara. 15. 1. Pohon mangga di halaman rumahku sangat besar dan rindang. 2. Batangnya lurus dan kokoh, dengan kulit berwarna coklat tua. 3. Cabang-cabangnya menjulur ke segala arah, dipenuhi daun-daun hijau yang lebat. 4. Dari balik dahan, tampak buah-buah mangga yang mulai matang, berwarna hijau kekuningan dan beraroma manis. 5. Ketika angin bertiup, buah-buah itu bergoyang pelan, seolah menyapa siapapun yang lewat. Manakah yang merupakan bagian identifikasi dan deskripsi bagian dalam teks tersebut? A. Identifikasi pada kalimat 1, dan deskripsi bagian pada kalimat 2, 3, 4, dan 5. B. Identifikasi pada kalimat 1, dan 2, deskripsi bagian pada kalimat 3, 4, dan 5. C. Identifikasi pada kalimat 1, 2, dan 3, deskripsi bagian pada kalimat 4, dan 5. D. Identifikasi pada kalimat 1, sampai 5. Struktur teks deskripsi terdiri dari 2 bagian utama, yaitu identifikasi. Bagian ini memperkenalkan objek secara umum. Kalimat 1 berfungsi sebagai identifikasi dengan mengenalkan pohon mangga secara garis besar. Deskripsi bagian. Bagian ini memerinci objek berdasarkan ciri-ciri khusus. Kalimat 2, 3, 4, dan 5 secara detail menjelaskan bagian-bagian pohon seperti batang, cabang, buah, dan gerakannya. 16. Gunung Bromo memiliki pemandangan yang sangat memukau. Kawahnya mengeluarkan asap putih tebal yang terus mengepul. Di sekelilingnya, terhampar lautan pasir yang luas dan tandus, menciptakan kontras yang dramatis dengan hijaunya perbukitan di kejauhan. Udara di sini sangat dingin, terutama saat pagi hari menjelang matahari terbit. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks deskripsi di atas adalah, asap dari kawah Gunung Bromo berwarna hitam pekat,
B. Pemandangan di sekitar kawah didominasi oleh perbukitan yang hijau subur. C. Udara di Gunung Bromo terasa hangat karena adanya aktivitas kawah. D. Lautan pasir di sekitar kawah tampak luas dan gersang. Pilihan A salah, karena teks menyebutkan asap kawah berwarna putih tebal. Pilihan B salah, karena teks menyatakan perbukitan yang hijau berada di kejauhan, sementara area di sekitar kawah adalah lautan pasir yang tandus. Pilihan C salah, karena teks dengan jelas menyebutkan bahwa udaranya sangat dingin. Pilihan D benar, karena teks menyebutkan terhampar lautan pasir yang luas dan tandus, yang sesuai dengan deskripsi luas dan gersang.